Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan persamaan mekanika fluida 2. Perkenalkan, nama saya Triaman Zarudin dengan NIM 200514632005. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan penurunan yaitu Navier-Stokes. Penurunan persamaan Navier-Stokes diawali dari gaya bodi seimbang terhadap fluida dari terdistribusi seluruhnya pada massa fluida. Contohnya medan gaya gravitasi, yaitu gaya bodi yang merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat massa partikel fluida. Hubungan ini adalah diawali dari gaya yang bereaksi pada massa fluida. Gaya-gaya ini dapat dibagi ke dalam gaya bodi, gaya gravitasi, gaya permukaan, dan gaya inersial. Kemudian untuk gaya permukaan seimbang terhadap luas fluida dan terhadap pada elemen area dengan mengelilingi seluruh kontak langsung untuk gaya permukaan. Dan untuk gaya inersia sendiri didapat dari percepatan elemen fluida dan dirumuskan sebagai penurunan du dan dt. Selanjutnya, persamaan momentum dalam bentuk diferensial dirumuskan pada tegangan stasioner TIJ yang berasal dari penerapan hukum gerak Newton pada partikel kecil fluida. Persamaan penyusun yaitu merupakan hubungan antara tegangan dan renggangan dari material. Jika materialnya adalah fluida, sifat utamanya adalah bahwa fluida deformasi secara terus-menerus sepanjang tegangan geser yang diberikan pada fluida tersebut, sekalipun jika tegangan gesernya konstan, maka persamaan Navier-Stokes diperoleh dengan memasukkan tegangan tensioner A24 seperti pada contoh berikut. Kemudian jika N atau Rho konstan, persamaannya menjadi sebagai berikut. Jadi lihat. Lalu untuk inkompresia delta U sama dengan 0 dan persamaan jauh berkurang ditulis dalam notasi vektor menjadi sebagai berikut. Dari gambar A25 dan juga gambar A26 diperoleh menjadi atau bisa disubstitusikan menjadi rumus sebagai berikut, yaitu A27. Selanjutnya untuk persamaan Navier-Stokes, di sini saya memberikan contoh soal berupa sebuah pipa berbentuk S, di mana seperti gambar tersebut dialiri air. Luas penampang besarnya 10 cm persegi dan penampang kecil 5 cm persegi. Apabila kecepatan aliran air pada pipa besar 2 meter per sekon persegi dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah dengan P air sama dengan 10 per pangkat 3 kilo per meter kubik. Untuk jawabannya kita bisa mencari dengan rumus sebagai berikut. Pertama, diketahui yaitu A1 F1.
sama dengan A2 per F2. Maka A1 tersebut yaitu 10 kali 2 sama dengan diubah menjadi 5 kali F2. Maka F2 nya sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian ditanya tekanan pada pipa kecil adalah P air sama dengan 10 pangkat 3 kilo per meter persegi. Kemudian diperoleh hasil, diketahui rumus P1 sama dengan PGH1 sama dengan setengah PV1 pangkat 2 sama dengan dikurangi P2 ditambah PGH2 ditambah setengah PF2 pangkat 2. Lalu 4 kali 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 2 dikali 10 sama dengan 0 ditambah setengah tambah 10 pangkat 3 dikali 2,2 sama dengan P2 tambah 10 pangkat 3 dikali 10 sama dengan dikali 0,6 ditambah setengah tambah 10 pangkat 3 dikali 4 per pangkat 2. Diperoleh hasil 40.000 ditambah 2.000 sama dengan P2 ditambah 6.000 tambah 8.000. Kemudian hasil dari 4.000 ditambah 2.000 yaitu 4.200. 42.000 sama dengan P2 nya ditambah 14.000. Kemudian untuk hasilnya diperoleh P2 yaitu sebesar 28.000. Jadi tekanan pada pipa yang berpenampang kecil dengan P air sama dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik yaitu 28 kPa. Selanjutnya untuk penurunan persamaan momentum. Di sini dijelaskan ditinjau dari gaya tercurah. Yang kedua, gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curatan. Selanjutnya perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik aslinya. Kemudian untuk persamaan momentum, di sini momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa m dan kecepatan f. Momentum tersebut diperoleh rumus m dikali f. Kemudian yang kedua, partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Yang ketiga, perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Dan yang keempat, gaya yang terjadi karena gerakan zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya tekan hidrostatis. Selanjutnya, di sini ada gambar berupa gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan. Di sini saya menganalisis gambar tersebut berdasarkan tinjauan gaya pada curatan. Yang kedua, gaya ini dapat menimbulkan gaya tarikan pada curatan. Dan yang ketiga, perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut. Bisa dilihat dari gambar bahwa udara atau tekanan yang dihasilkan P1A1 di dalam pipa yang paling kiri itu pipanya besar dan kecil. Di situ udara atau fluida ditekan saling menekan. Kemudian untuk gambar tersebut diperoleh rumus Rx sama dengan P1A1 dikurangi PQ dalam kurung F2 kurangi F1 tutup kurung. Kemudian untuk contoh soalnya sendiri, sebuah air A di sini mempunyai massa 2 kg dan bergerak ke kiri dengan kecepatan
5 meter per sekon air, 5 meter per sekon. Kemudian aliran air lain yaitu aliran B mempunyai massa 4 kg dan bergerak ke kanan dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Dan untuk pertanyaannya di sini disuruh menghitung momentum air A, momentum air B, dan momentum kedua air yaitu A dan B. Atau bisa dikatakan total air dari A dan B. Diketahui di situ yaitu massa diperoleh MA sama dengan 2 kg dan FA atau kecepatan 5 meter per sekon ke kiri. Untuk MB-nya atau massa dari air B 4 kg dengan kecepatan bergerak 2,5 meter per sekon ke kanan. Kemudian ditanyakan di situ yaitu PA, PB, dan P total. Diperoleh penyelesaian untuk A, pertanyaan A, MA dikali FA, di mana 2 kg, di mana sama dengan 2 kg dikali 5 meter per sekon, diperoleh 10 kg meter per sekon. Kemudian diperoleh momentum air A di situ adalah 10 kg meter per sekon. Tanda minus di situ menandakan bahwa momentum A mengarah ke kiri. Kemudian untuk B atau total air B di situ diperoleh rumus PB sama dengan MB dikurangi F per B sama dengan 4 kg dikali 2,5 meter per sekon, diperoleh sama 10 kg meter per sekon. Jadi momentum air B adalah 10 kg meter per sekon dengan arah aliran ke kanan. Untuk C, untuk P total dari A dan B sendiri di situ yaitu PA ditambah PB. Jadi kita gabungkan dari hasil air A dan hasil air B tadi. Diperoleh 10 kg meter per sekon. Untuk PA-nya min 10 kg meter per sekon dan untuk PB-nya ditambah 10 kg meter per sekon. Di sini untuk hasilnya yaitu 0 kg meter per sekon. Jadi momentum total benda A momentum total antara air A dan B adalah 0 kg meter per sekon. Oke, yang terakhir untuk penjelasan penurunan persamaan Brownlee. Di sini hukum Brownlee merupakan salah satu sub materi pokok dalam materi fluida, di mana pada saat mempelajari materi fluida dinamis sangat penting untuk memahami hukum Brownlee. Penerapan hukum Brownlee dalam kehidupan sehari-hari biasanya tidak disertai dengan penurunan rumusnya secara lengkap, merupakan permasalahan tersendiri yang sering dipelajari dalam materi fluida dinamis. Beberapa diantaranya adalah kebocoran tangki, kontur meter, tabung pad, dan gaya angkat pesawat. Secara materialisme hukum Brownlee dapat ditulis sebagai persamaan Brownlee. Di sini dari penjelasan ke gambar. Persamaan Brownlee adalah sebuah persamaan yang banyak digunakan untuk menentukan besaran tertentu dalam materi fluida dinamis yang biasanya digabungkan dengan persamaan kontinuitas. Kadang juga diperlukan persamaan tekanan hidrostatis. Bisa dilihat dari sini untuk gambarnya. Di gambar yaitu pipa berbentuk, saya bilang berbentuk sedikit datar yaitu S, di mana W
sama dengan F per S. Jadilah di situ. Oke, kemudian untuk contoh soalnya, dari gambar pipa tersebut, untuk jarak dari pipa kita untuk 4 meter per sekon dan 10 meter per sekon yaitu 2 meter. Untuk arah alirannya, jika massa jenis fluida 500 kg per meter kubik, maka perbedaan tekanan antara kedua penambang adalah, kita bisa jawab untuk soal ini, di mana telah diketahui massa jenis fluida P sama dengan 500 kg per meter kubik. Kemudian kecepatan aliran masuki pipa F1 sama dengan 4 meter per sekon. Kecepatan air keluar pipa F2 sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian perbedaan ketinggiannya dari pipa H1 sama dengan dikurangi H2 sama dengan 2 meter. Kemudian ditanya perbedaan tekanan antara kedua penambang. Diperoleh P1 tambah setengah P F PF1 pangkat 2 tambah PGH1 sama dengan P2 tambah setengah 2 P kali F2 pangkat 2 tambah PGH2 P1, maka P1 sama dengan P2 sama dengan 1 per 2 P dalam kurung F1 pangkat 2 dikurangi F2 pangkat 2 tambah P kali G tambah dalam kurung H1 dikurangi H2. Diperoleh hasil, langsung saja karena waktunya sangat singkat, minus 21.000 ditambah 10.000 sama dengan minus 11.000 Pascal, atau dijadikan kilo menjadi 11 kilo Pascal. Tanda negatif menunjukkan arah gerak fluida yang berlawanan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk referensi sebagai berikut, saya ambil dari kutipan-kutipan buku-buku dan juga web sebagai berikut. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.